Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Siapkan mental dan pasang sabuk pengaman kalian rapat-rapat, karena hari ini kita nggak akan ngebahas mobil harian yang ngebosenin. Hari ini kita akan membedah seekor monster liar. Mari kita kuliti habis-habisan sebuah mesin seharga nyaris 2 miliar rupiah yang dengan sombongnya menolak keras untuk jadi lembek atau jadi sekedar mobil mewah manja pada umumnya. Kita sedang membicarakan generasi keempat dari sang legenda mutlak, Jeep Wrangler JL Rubicon. Di ulasan kali ini, kita bakal menelanjangi bagaimana Jeep berusaha mati-matian menyeimbangkan teknologi canggih abad 21 dengan warisan militer brutal yang umurnya udah 80 tahun. Coba perhatikan gambar asli mobilnya di layar, sangar banget kan? Siapkan kopi kalian karena bedah materi ini bakal sangat liar, penuh kejutan dan pastinya seru banget. Sebagai pemanasan, kita harus ngelempar satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih. Apakah Jeep modern ini sudah kehilangan jiwa off-road kasarnya dan berubah jadi mobil kota yang manja cuma demi ngejar kenyamanan? Kalian tahu sendirilah ya, banyak banget pabrikan raksasa di luar sana yang rela ngehancurin identitas ikonik mereka cuma biar laku di pasaran. Dibikin mulus, dibikin empuk, didandanin ala salon. Nah pertanyaannya, apakah Rubicon JL ini bernasib sama hinanya? Apakah dia cuma sekedar SUV super mahal yang tampangnya doang sopreman, tapi langsung nangis sesenggukan kalau banyak kena genangan lumpur dikit? Kita akan buktikan semuanya murni dari data dan fakta aslinya. Hal pertama yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala adalah tingkat kesombongan Jeep yang elegan abis. Coba kalian perhatikan gambar-gambar detail aslinya ini. Daripada nempelin logo tulisan segede gaban di grill depan kayak pabrikan norak yang haus validasi, Jeep malah iseng menyembunyikan siluet kakek moyangnya, si Jeep Willys, di berbagai sudut mobil sebagai Easter egg. Kalian bisa nemuin siluet ini nyempil di pojokan kaca depan, terukir gagah di tuas transmisi mekanikal yang berat itu, nongol di layar digital pas mesin baru dinyalain, sampai terpatri rapi di pelek rodanya yang super maco. Mereka tuh seakan-akan ngeledek kita sambil bilang, "Gak usah nyari logo, lu cari sendiri deh sejarah kebesaran gue di sekujur bodi ini." Bagian 1, The Engine Plot Twist, Trading Cylinders for Pure Torque. Mari kita bahas kejutan di balik kap mesinnya. Kalau kalian buka kap mesinnya, yang ngomong-ngomong ini wajib dibuka pakai tenaga otot manual ya, karena nggak ada tuas pembuka dari dalam kabin. Benar-benar nyeleneh dan bikin encok buat yang tangannya manja. Nah, di balik kap itu, kalian bakal nemuin sebuah plot twist raksasa. Mereka dengan PD-nya ngebuang mesin bensin V6 3600 cc lama yang suaranya menggelegar itu, dan menggantinya dengan mesin 2000 cc 4 silinder turbo. Iya, tenaganya emang turun 15 horsepower, dan suaranya, ya ampun, jujur aja nih, suara mesin 4 silinder ini benar-benar nggak ada gairahnya sama sekali. Kedengarannya kayak orang lagi ngeden di toilet tapi nggak keluar-keluar. Beneran deh, agak mengecewakan buat sebuah mobil yang tampangnya kayak preman pensiun. Tapi tunggu dulu, jangan keburu ngehujat. Ada rahasia buas di balik mesin kecil ini. Poin paling krusial dan paling mematikan ada di angka raksasa ini, 400 Nm. Torsi mobil ini melonjak gila-gilaan. Dari yang tadinya 353 menjadi 400 Nm. Buat kalian yang mungkin kurang paham, torsi sebesar dan sebrutal ini adalah tenaga instan yang kalian butuhkan buat memutar ban pacul raksasa itu di dalam lumpur risap tanpa ampun. Jadi, biarlah suara knalpotnya tadi agak kurang ajar dan gak maco, yang penting tenaga tarikannya bisa bikin SUV-SUV mewah lain nangis darah pas diajak main kotor-kotoran di medan off-road. Dan berkat torsi buas itulah kita disuguhkan angka ajaib ini. Ingat ya, Jeep ini pada dasarnya adalah batu bata aerodinamis yang dikasih roda. Bodinya kotak, kaku, sasisnya berat minta ampun. Tapi ajaibnya, mesin turbo kecil yang suaranya kita hina-hina tadi, ternyata bisa ngelempar tank raksasa ini dari 0 hingga 100 km per jam cuma dalam waktu 8,1 detik. Gila nggak tuh? Untuk ukuran sebuah mobil berbodi besi pejal dengan ban yang niatnya buat ngelibas batu gunung, angka 8,1 detik itu udah masuk kategori kenceng banget kawan-kawan. Jadi jangan coba-coba nantangin mobil ini di lampu merah kalau kalian cuma bawa mobil standar. Terus, apalagi sih keuntungan mesin disunat jadi 4 silinder? Tentu saja, konsumsi bensin yang lebih masuk akal dan nggak bikin dompet jebol. Di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia sanggup mencatat 7,6 km per liter. Kalau di jalan tol bisa tembus 11,5 km per liter. Ya memang sih ini bukan angka yang bisa bikin mobil LCGC atau city car manja sungkem. Tapi tolong diingat, buat ukuran tank baja beroda 4 seberat ini, itu angka yang sangat-sangat rasional. Kalian bisa bebas berpetualang masuk jauh ke pedalaman hutan tanpa harus panik cari pom bensin setiap 100 km. Bagian 2, Interior. Modern Tech meets Classic Quicks, embracing the impracticality. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ngebedah interiornya, saya mau sapa kalian dulu nih. Halo semuanya yang masih standby. Pastikan kalian tetap terus menonton hingga akhir video ya, karena makin ke belakang, kita bakal makin ngeliat betapa gilanya mobil ini. Lanjut. Mari kita selami bagian dalam kabinnya. Tempat di mana teknologi super mahal abad 21 nabrak ego jadul yang keras kepala.
Kalian bayar nyaris 2 miliar, dan untungnya kalian dapat integrasi Apple CarPlay yang super mulus. Ada colokan listrik 220 volt utuh, bayangin. Kalian bisa colok rice cooker buat masak nasi di tengah hutan. Port USB-C dan USB-A ada di mana-mana. Sampai kamera mundur yang gambarnya sebening kristal. Belum lagi sound system Alpine Premium yang subwoofernya nongkrong di bagasi belakang dan tuman bassnya dijamin bikin kaca bergetar. Lewat ini, Jeep mau ngebuktiin kalau mereka itu nggak gaptek dan tetap bisa manjain kaum urban pecinta gadget yang sesekali pengen main ke alam. Tapi tunggu dulu, disinilah kelucuan dan unsur nyelenehnya mulai kerasa. Coba kalian perhatiin prosedur buka tutup bagasi belakangnya. Kalian mau nutup pintu bagasi, awas jangan sampai salah urutan. Kalau kalian tutup pintu besi yang bawah duluan, terus baru nutup kaca jendela yang atas, bam, nabrak kawan. Kalian harus ngulang proses bongkar pasang ini dari awal. Bener-bener nggak praktis dan desainnya tuh kayak ngajak berantem yang punya. Tapi jujur aja, anehnya justru kepribadian yang menjengkelkan inilah yang ngasih karakter kuat ke Jeep. Sesuatu yang sama sekali nggak bakal kalian temuin di SUV-SUV manja kekinian. Segala kekakuan mekanikal tadi adalah ibarat lencana kehormatan dari sebuah Wrangler. Kenyamanan ergonomis, Allah, lupakan saja. Duduk di kursi pengemudinya itu rasanya tegak banget. Dan coba tebak, mobil Matic seharga rumah elit ini nggak nyediain footrest atau pijakan buat kaki kiri kalian. Jadi kaki kiri kalian dibiarin nganggur ngedantung gitu aja. Mungkin disuruh ikut joget ngikutin irama lagu kali ya. Terus, spion luar yang harus dilipat pakai tenaga dalam saking kerasnya, plus engsel pintu zaman purba yang sengaja terekspos jelas di luar bodi. Buat orang awam mungkin ini kekurangan fatal. Tapi di dunia Wrangler, kalau mobil lu terlalu gampang dan nyaman dioperasiin, lu bakal dianggap lemah. Bagian 3. Proving Ground, Off-Road Supremacy. Where the impractical becomes essential. Mari kita lihat pembuktiannya di lapangan. Udah cukup main di jalan aspal yang membosankan? Sekarang kita lihat bagaimana segala kekakuan dan ketidakpraktisan mekanikal tadi mendadak berubah jadi senjata pemusnah massal di alam liar. Coba kalian renungkan angka di layar ini. 760 mm? Ini adalah batas kedalaman air atau genangan banjir yang bisa diterjang mentah-mentah oleh mobil standar pabrik ini, tanpa modifikasi tambah-tambahan. Kalian bisa menenggelamkan monster ini lebih dari 3/4 meter, dan dia cuma bakal tersenyum sinis ngejek alam. Chassis body on frame jadul yang bikin duduk di aspal tadi kerasa kurang nyaman, disinilah tempat dia ngebuktiin kalau dialah fraja ketangguhan yang sebenarnya. SUV mahal lain udah korslet duluan pasti. Ada satu lagi nih kehebatan teknologinya, yaitu fitur Electronic Sway Bar Disconnect. Di saat tangan kalian harus berantem narik tuas mechanical 4 low yang beratnya minta ampun itu, Jeep ternyata berbaik hati ngasih sebuah tombol elektronik pintar di dashboard untuk melepas stabilizer bar depan. Terus apa efeknya? Ban depan kalian mendadak bisa memanjang dan mengayun bebas secara vertikal, mencengkram tebing atau bebatuan miring tanpa kehilangan traksi sedikit pun. Perpaduan antara kontrol digital yang super canggih dicampur mekanikal kasar yang bandel ini benar-benar cerdas, bikin SUV kota yang ngakunya tangguh cuma bisa nangis gigit jari melihatnya dari kejauhan. Bagian 4. The Final Verdicts. The True Identity of Jeep. Inilah kesimpulannya. Dengan harga yang nyaris menyentuh 2 miliar rupiah, mobil ini jelas-jelas menantang semua kompetitornya yang lagi sibuk berlomba-lomba bikin SUV empuk dan manja bak sofa ruang tamu. Rubicon dengan PD-nya ngambil jalan yang sangat-sangat berbeda. Kutipan di layar ini rasanya sangat tepat ya. Ini adalah Porsche 911-nya dunia SUV. Sama persis kayak Porsche 911 yang keras kepala nolak ngubah bentuk dasarnya dari puluhan tahun lalu, Jeep Wrangler JL Rubicon ini adalah sebuah karya evolusi masterclass yang menolak keras membuang jiwa mekanikal aslinya. Iya, dia itu kaku, berisik banget gara-gara ban paculnya, dan penuh kompromi kalau dipakai harian di jalan aspal. Tapi, jangan salah, dia adalah raja absolut yang gak ada tandingannya saat kalian bawa dia masuk ke pedalaman hutan lebat. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Nah, sekarang saya mau lempar pertanyaan nih buat kalian semua. Di era otomotif modern yang serba instan ini, apakah kalian lebih memilih dan menghargai kenyamanan mutlak sebuah SUV mewah kekinian yang empuk, atau kalian justru lebih memihak pada pelestarian warisan off-road mechanical yang keras kepala, ugal-ugalan, dan gak bisa dihentikan seperti Rubicon ini? Ayo coba tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar bawah ya. Dan jangan lupa, berikan tekanan brutal pada tombol jempol ke atas dan subscribe sekarang juga sehingga membuat saya bahagia. Sampai jumpa di bedah materi gila selanjutnya. Salam otomotif.